Bapak Ibu, tahan dulu jari yang sudah siap banget menekan tombol share itu. Sebelum Bapak Ibu buru-buru membagikan kabar soal kenaikan gaji pensiun 1 Mei 2026 ke grup keluarga, tonton dulu video ini sampai habis. Karena dalam beberapa menit ke depan saya akan jelaskan fakta yang sebenarnya, fakta yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari kekecewaan besar di tanggal 1 Mei nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pensiunan yang kami hormati, serta seluruh keluarga besar yang selalu setia mendampingi langkah orang-orang tercinta, mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun hidupnya untuk negeri ini. Hari ini kita sudah berada di momen yang sangat ditunggu-tunggu menjelang 1 Mei 2026. Artinya, tanggal yang selama ini dinanti jutaan pensiunan di seluruh Indonesia akhirnya tinggal di depan mata. Mungkin Bapak, Ibu sejak pagi sudah mulai gelisah, sudah beberapa kali buka aplikasi mobile banking, padahal tahu betul saldo belum tentu berubah hanya karena kita lihat terus. Mungkin juga HP sudah berkali-kali dibuka, bukan karena ada kabar penting dari anak atau cucu, tapi karena ada satu pesan yang tadi masuk dan langsung bikin jantung berdebar lebih kencang. Kabar itu singkat, tapi bikin dada hangat. Katanya begini, selamat pensiunan golongan IV akan terima kenaikan gaji besar-besaran mulai 1 Mei 2026, nominalnya sudah pasti, semua golongan ikut dapat, seketika senyum muncul tanpa diminta. Dalam hati mungkin sudah terlintas, alhamdulillah bulan depan bisa bantu bayar sekolah cucu, bisa sedikit lega urusan dapur, bisa agak tenang soal kebutuhan harian. Tapi Bapak Ibu tahan dulu gerakan jari yang sudah ingin langsung membagikan kabar itu. Jangan dulu. Jangan buru-buru teriak, panggil suami atau istri. Jangan langsung bisik-bisik ke anak atau menantu. Kenapa? Karena dalam dunia informasi pensiun, satu kata yang salah dipahami bisa mengubah kebahagiaan menjadi kekecewaan yang berat sekali. Dan di usia yang tidak lagi muda, kekecewaan itu rasanya jauh lebih dalam. Bikin dada sesak, tidur jadi nggak nyenyak, pikiran muter terus. Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas bersama hari ini. Bukan dengan gaya judul heboh, bukan dengan kabar setengah matang, tapi dengan kepala dingin, hati tenang, dan fakta yang kita luruskan pelan-pelan satu persatu. Mari kita mulai. Bapak Ibu coba ingat-ingat lagi, selama bertahun-tahun setelah pensiun, tanggal 1 itu selalu punya makna yang beda. Bukan karena ada perayaan besar, bukan karena ada diskon di mana-mana, tapi karena disitulah pintu rezeki bulanan dibuka. Bagi para pensiunan, tanggal 1 bukan cuma angka di kalender. Tanggal 1 adalah awal napas keuangan untuk 1 bulan ke depan. Tanggal 3 bayar listrik, tanggal 5 belanja dapur, tanggal 10 bayar iuran ini itu. Hidup jadi punya ritme sendiri, tertib, teratur, dan sangat bergantung pada satu hal penting, yaitu pencairan yang tepat waktu. Lalu kenapa 1 Mei 2026 ini terasa lebih istimewa dari biasanya? Kenapa kabar soal kenaikan gaji begitu cepat nyebar seperti angin lewat media sosial? Ada beberapa alasan. Pertama, bulan Mei biasanya memang terasa penuh harapan. Suasana mulai berubah, hujan mulai reda, udara lebih segar, dan orang-orang mulai masuk ke ritme baru. Kedua, bagi sebagian keluarga, bulan Mei itu dekat dengan kebutuhan baru. Anak sekolah mulai sibuk, cucu-cucu butuh keperluan, seragam, buku, ongkos, dan lain-lain. Ketiga, di tengah kebutuhan yang makin banyak itu, tiba-tiba muncul kabar manis yang terasa seperti oase di tengah padang pasir. Siapapun yang sedang haus pasti langsung mau lari ke sana. Tapi Bapak, Ibu, saya ingin bertanya dengan jujur. Sudahkah Bapak Ibu melihat surat resmi dari PT Taspen tentang kenaikan ini? Sudahkah ada peraturan pemerintah baru yang benar-benar ditandatangani dan diundangkan, atau semua yang Bapak Ibu dengar itu cuma dari video pendek, status Facebook, atau pesan WhatsApp yang terus-menerus di forward tanpa dicek dulu? Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk berharap. Berharap itu gratis. Berharap itu juga bagian dari doa. Tapi dalam urusan hak bulanan yang jadi tumpuan hidup, kita tidak bisa cuma bergantung pada harapan dari sumber yang enggak jelas. Kita butuh fakta, kita butuh kepastian, kita butuh informasi resmi. Sekarang mari kita bedah kabar yang beredar itu pelan-pelan. Kalimat yang sering muncul kurang lebih begini, pensiunan golongan IV akan menerima kenaikan gaji pada 1 Mei 2026, nominal sudah pasti, semua golongan ikut dapat. Nah, Bapak Ibu begitu membaca kalimat seperti itu, ada 2 pertanyaan penting yang wajib langsung muncul di kepala. Pertama, dasar hukumnya apa? Peraturan pemerintah nomor berapa? Tanggal berapa ditandatangani?
Kedua, siapa yang menyebarkan informasi ini? Apakah ini datang dari akun resmi Taspen, dari kementerian terkait, atau cuma akun anonim yang identitasnya tidak jelas? Sejarah mencatat kenaikan pensiun terakhir yang sifatnya besar dan dirasakan oleh banyak pensiunan adalah kenaikan 12% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Itu adalah kebijakan besar, hasil proses panjang, dan sudah berjalan sejak waktu itu. Pertanyaannya sekarang, apakah ada PP baru lagi setelah tahun 2024 yang secara resmi mengatur kenaikan pensiun khusus di bulan Mei 2026? Jawabannya tegas, tidak ada. Tidak ada peraturan pemerintah baru, tidak ada instruksi presiden yang mengumumkan kenaikan pensiun Mei 2026. Tidak ada surat edaran Menteri Keuangan yang menyatakan hal itu. Tidak ada pengumuman resmi dari PT Taspen. Jadi kita harus berhati-hati banget ketika mendengar kata kenaikan lalu dikaitkan dengan tanggal 1 Mei 2026. Karena bisa jadi yang dimaksud oleh sumber tersebut bukanlah kenaikan baru, melainkan gaji yang memang sudah mengikuti standar kenaikan lama dari PP nomor 8 tahun 2024. Dua hal ini beda, tapi sering dicampur aduk seenaknya. Dan disitulah masalahnya. Biar lebih gampang dipahami, saya kasih contoh sederhana. Misalnya ada seorang ibu yang setiap bulan menerima pensiun sebesar 800.000 BIP. Lalu kebijakan kenaikan 12% dari PP nomor 8 tahun 2024 berlaku. Maka nominal pensiun menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, lalu di tahun 2026 ada konten kreator yang bikin judul pensiunan terima gaji naik di Mei 2026. Secara teknis, memang nominal yang diterima di Mei 2026 lebih besar dibanding sebelum PP 8 tahun 2024. Tapi secara substansi itu bukan kenaikan baru. Itu adalah kelanjutan dari kebijakan yang sudah berjalan sejak 2024. Apakah Bapak, Ibu menangkap perbedaan kecil tapi sangat penting itu? Nah, inilah yang bikin informasi seperti ini berbahaya, karena ia setengah benar, dan informasi yang setengah benar justru lebih menyesatkan daripada informasi yang salah total ya. Kenapa? Karena setengah benar itu terdengar masuk akal, dia bikin kita lengah. Dan saat tanggal 1 Mei datang, lalu saldo rekening ternyata sama seperti bulan sebelumnya, yang muncul bukan rasa syukur tapi kekecewaan. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah. Yang kurang adalah pemahaman yang benar terhadap informasi yang diterima. Sekarang mari kita bicara dari hati ke hati. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika pertama kali membaca kabar kenaikan gaji itu? Senang, bukan? Tentu senang. Dada terasa lebih lega, beban sedikit terangkat, senyum muncul tanpa diminta. Mungkin dalam hati Bapak, Ibu sempat berkata, Alhamdulillah bisa beli kacamata baru bulan ini, Alhamdulillah bisa bantu cucu buat keperluan sekolah, Alhamdulillah ada sedikit ruang untuk napas. Itu emosi yang sangat manusiawi, itu harapan yang lahir dari kebutuhan nyata, dan tidak ada yang salah dengan berharap. Tapi lalu perlahan mulai muncul keraguan. Benarkah ini? Jangan-jangan cuma isu, kok sumbernya beda-beda, kecemasan mulai merayap. Lalu Bapak, Ibu mulai cari informasi lebih lanjut. Buka YouTube, buka Facebook, buka grup WhatsApp keluarga, dan disitulah lingkaran setan mulai jalan. Semakin dicari, semakin banyak konten dengan judul bombastis yang muncul. Ada yang bilang naik 5%, ada yang bilang 10%, ada yang bilang semua golongan dapat, ada yang bilang cuma golongan tertentu. Satu sama lain saling bertentangan, saling menabrak, saling bikin pusing ya. Di titik itu yang muncul bukan ketenangan tapi kebingungan massal ya. Dan kebingungan itu lahan subur buat dua hal yang sangat berbahaya. Pertama, kekecewaan. Ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi, pensiunan merasa seperti dikhianati, padahal belum tentu ada janji resmi yang pernah diberikan. Kedua, penipuan. Di saat orang bingung dan penuh harapan, akan selalu muncul oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menawarkan bantuan, percepatan pencairan, atau informasi rahasia, tentu dengan imbalan uang atau data pribadi. Bapak, Ibu, saya mau tanya langsung. Pernahkah Bapak, Ibu merasa kecewa setelah membaca kabar yang ternyata nggak benar? Rasanya pasti tidak enak. Dan di usia senja, ketika ketenangan adalah kebutuhan paling utama, kekecewaan yang sebenarnya bisa dihindari itu jadi musuh yang nyata. Sekarang mari kita geser sebentar pembahasan ke hal yang jauh lebih penting dan lebih bisa Bapak, Ibu kendalikan, yaitu autentikasi. Percayalah, tidak ada gunanya gaji naik 100% sekalipun kalau autentikasi terlupakan. Karena tanpa autentikasi, dana pensiun tidak akan cair. Itu aturan, itu prosedur wajib, dan itu tidak bisa ditawar. Banyak pensiunan yang masih bingung soal ini. Saya harus autentikasi berapa bulan sekali?
Nah, saya jelaskan pelan-pelan ya, seperti sedang ngomong ke orang tua sendiri. Jadwal autentikasi Taspen untuk para veteran pejuang kemerdekaan dan penerima tunjangan janda duda adalah 1 bulan sekali. Kenapa sebulan sekali? Karena data penerima bisa berubah, terutama untuk janda duda yang mungkin menikah lagi atau pindah domisili. Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk memastikan haknya sampai ke tangan yang tepat. Lalu ada yang 2 bulan sekali, yaitu setiap 60 hari, untuk pensiunan yang tidak memiliki ahli waris tercatat atau statusnya masih sendiri. Jadi cukup konfirmasi keberadaan setiap 2 bulan. Ada juga yang 3 bulan sekali, setiap 90 hari, dan ini yang paling banyak. Biasanya ini untuk pensiunan yang memiliki ahli waris tercatat di Taspen, misalnya masih ada pasangan atau anak dewasa yang tercatat sebagai penerima manfaat. Nah, sekarang saya mau tanya dengan sangat penting, apakah Bapak Ibu sudah tahu persis termasuk kategori yang mana? Sudah tahu kapan jadwal autentikasi berikutnya? Kalau belum, tolong berhenti dulu sejenak, jangan tunggu nanti-nanti. Cari tahu sekarang juga. Tanyakan ke anak atau cucu atau hubungi call center Taspen di nomor 1500. Jangan sampai di awal Mei ini gaji pensiun tidak masuk hanya karena lupa jadwal autentikasi. Dan satu pesan penting yang harus diingat baik-baik, jangan pernah melakukan autentikasi melalui link yang dikirim orang yang tidak dikenal. Jangan pernah kasih kode OTP atau PIN kepada siapapun, meskipun dia ngaku petugas Taspen. Jangan percaya pada WhatsApp atau telepon yang menawarkan bantuan autentikasi. Autentikasi resmi hanya lewat aplikasi resmi Taspen Mobile, unduh dari Play Store atau App Store, atau datang langsung ke kantor cabang PT Taspen terdekat. Tidak ada cara lain yang resmi dan aman. Lalu kita masuk ke persoalan lain yang juga sering bikin ribut setiap bulan, yaitu pencairan di kantor pos. Jangan diremehkan urusan dokumen. Berbeda dengan pensiunan yang sudah pakai rekening bank, masih ada sebagian bapak ibu yang mengambil dana pensiun langsung di kantor pos. Ada yang memang sudah terbiasa, ada yang karena lebih dekat dari rumah, ada juga yang memang belum menggunakan rekening bank. Apapun alasannya, itu hak bapak ibu, tapi ada satu masalah klasik yang selalu berulang tanpa henti di ribuan kantor pos di seluruh Indonesia, yaitu dokumen yang tidak lengkap. Coba bayangkan situasinya. Bapak berangkat naik angkot selama setengah jam di bawah terik matahari. Sampai di kantor pos antri panjang bersama puluhan orang. Sudah menunggu 1 jam lebih, akhirnya nama Bapak dipanggil. Lalu petugas bilang dengan nada datar, "Maaf Pak, SK pensiunnya belum dilampirkan, Bapak harus kembali lagi besok." Bayangkan rasa capeknya. Harus pulang, ambil dokumen, balik lagi, antri lagi. Capek 2 kali, kecewa 2 kali lipat, padahal ini bisa dihindari sepenuhnya Bapak Ibu. Caranya sederhana, siapkan 1 map atau amplop khusus yang selalu tersedia. Isi map wajib itu antara lain KTP asli plus fotokopinya sebagai cadangan, kartu Taspen asli, SK pensiun atau surat keputusan pensiun, karena ini yang paling sering tertinggal, kartu keluarga jika kadang diminta untuk verifikasi alamat, dan surat kuasa bermaterai 1000 kalau pengambilan diwakilkan oleh keluarga. Tips penyimpanan juga penting. Simpan map ini di laci meja yang sering dibuka, atau gantung di belakang pintu kamar, atau taruh di samping tempat simpan charger HP. Jangan taruh di kardus bekas. Jangan ditumpuk dengan koran lama. Jangan disembunyikan di tempat yang katanya aman tapi akhirnya malah lupa sendiri. Untuk para anak dan menantu yang sedang menonton, tolong bantu orang tua kalian cek kelengkapan dokumen ini sekarang juga, sebelum tanggal 1 tiba. Jangan biarkan mereka datang sendiri ke kantor pos tanpa pendampingan. Antrian panjang, cuaca panas, dan kelelahan bisa berbahaya bagi lansia. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas di video-video lain, padahal ini sangat penting dan sering menghantui banyak keluarga pensiunan. Bagaimana kalau pensiunan sudah sangat tua, sakit-sakitan, atau bahkan terbaring di tempat tidur? Apakah haknya tetap bisa diambil? Jawabannya bisa, tapi harus lewat prosedur yang benar. Yang paling penting untuk dipahami pertama, jangan pernah memaksa pensiunan yang lemah atau sakit untuk berjalan sendiri ke kantor pos atau bank. Itu sama saja membahayakan nyawa orang yang kita cintai. Yang harus dilakukan keluarga adalah menempuh langkah-langkah untuk pensiunan yang tidak bisa keluar rumah. Langkah pertama, hubungi PT Taspen terlebih dahulu lewat call center, kantor cabang Taspen terdekat, atau website resmi taspen.id. Langkah kedua, laporkan kondisi kesehatan pensiunan kepada pihak Taspen. Beberapa cabang menyediakan layanan kunjungan petugas ke rumah untuk kondisi khusus. Langkah ketiga, siapkan surat kuasa yang lengkap dan sah jika pengambilan akan diwakilkan oleh anggota keluarga.
Langkah keempat, lengkapi semua dokumen pendukung termasuk surat keterangan sakit dari dokter jika memang diperlukan. Langkah kelima, jangan menunggu. Proaktiflah menghubungi Taspen lebih awal sebelum jadwal pencairan tiba. Sayangnya, masih banyak keluarga yang belum tahu prosedur ini atau tahu tapi menunda-nunda mengurus. Akhirnya, ada pensiunan yang berbulan-bulan tidak bisa mengambil haknya hanya karena tidak ada yang inisiatif menghubungi Taspen. Lebih parah lagi, ada juga yang memaksakan diri pergi ke kantor pos lalu jatuh sakit setelahnya. Bapak, Ibu, orang tua yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negeri ini tidak seharusnya kesulitan mengakses haknya di masa tua hanya karena urusan administrasi yang sebenarnya bisa diatasi. Sekarang kita sampai pada jawaban inti pertanyaan utama yang paling banyak ditanyakan. Benarkah ada kenaikan 1 Mei 2026? Setelah semua pembahasan panjang ini, inilah saatnya kita jawab secara jujur, terbuka, dan tanpa basa-basi. Tidak ada kenaikan gaji pensiun baru pada tanggal 1 Mei 2026, baik untuk golongan IV maupun golongan lainnya. Yang akan diterima pensiunan pada tanggal 1 Mei 2026 adalah gaji pensiun bulanan reguler sesuai ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk dampak kenaikan 12% dari PP nomor 8 tahun 2024 yang sudah berjalan. Jadi jika pada bulan sebelumnya Bapak Ibu menerima nominal tertentu, maka pada bulan 1 Mei 2026 nominalnya akan sama, tidak bertambah, tidak berkurang, kecuali ada potongan administrasi atau perubahan status yang sifatnya personal. Lalu apakah kabar yang beredar itu 100% bohong? Tidak juga. Kabar itu salah kalau dimaknai sebagai kenaikan baru, tapi benar kalau dimaknai sebagai gaji yang memang sudah naik dari sebelumnya karena PP 2024. Nah, disinilah bahayanya. Setengah benar, setengah menyesatkan. Saya ingin bertanya pada Bapak, Ibu, setelah tahu fakta ini, apakah kecewa? Jujur saja, mungkin iya. Harapan sudah sempat tinggi, lalu kenyataan kadang terasa lebih berat dari yang kita bayangkan. Tapi bukankah lebih baik kecewa sekarang di saat kita masih bisa menata hati daripada kecewa pada tanggal 1 Mei saat membuka rekening dan melihat saldo tidak berubah? Bukankah lebih baik hati kita dipersiapkan daripada terkejut dan stres di hari yang seharusnya tenang? Bapak, Ibu, kita hidup di zaman ketika informasi datang seperti banjir bandang. Setiap hari, setiap jam, bahkan tiap menit, ada saja kabar baru yang masuk. Ada yang berguna, ada yang sampah, ada yang menenangkan, ada juga yang bikin kepala panas. Tugas kita bukan menghentikan banjir itu, karena itu jelas tidak mungkin. Tugas kita adalah belajar menyaring dengan lebih bijak. Ada beberapa cara praktis yang bisa langsung dipakai untuk melindungi diri dari informasi hoax seputar pensiun. Pertama, selalu cek sumbernya. Apakah informasi itu berasal dari akun resmi PT Taspen Indonesia, dari situs resmi taspen.id, atau dari peraturan.co.id? Kalau bukan, anggap dulu itu seperti kabar tetangga yang belum tentu benar. Kedua, jangan mudah terpancing oleh judul. Judul itu umpan, bukan isi. Di media sosial, judul sering dibuat untuk mengundang klik, bukan untuk mengedukasi. Biasakan membaca atau menonton sampai selesai sebelum menyimpulkan. Ketiga, tahan dulu sebelum membagikan. Kebiasaan banyak orang adalah langsung share tanpa verifikasi. Padahal dengan membagikan kabar yang belum pasti, kita ikut menyebarkan kebingungan kepada orang yang kita sayangi. Keempat, berdialog dengan keluarga. Kalau mendengar informasi penting, diskusikan dengan anak atau cucu yang lebih akrab dengan teknologi. Mereka bisa bantu cek kebenarannya. Nggak ada malu dalam bertanya. Yang berbahaya itu bertindak tanpa tahu. Kelima, gunakan sumber resmi sebagai pegangan. Website taspen.id, call center 1900, Instagram resmi @taspen, dan kantor cabang Taspen terdekat adalah sumber yang bisa dijadikan patokan. Bukan grup random, bukan pesan forward, bukan video potongan yang sengaja dibuat supaya orang panik. Meski kabar kenaikan gaji pensiun Mei 2026 ini tidak benar sebagai kenaikan baru, Bapak, Ibu, jangan pernah berhenti berharap pada masa depan yang lebih baik. Perjuangan pensiunan Indonesia untuk mendapatkan hak yang layak adalah perjuangan yang mulia dan tidak pernah selesai. Ingat, kenaikan 12% berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 itu tidak terjadi begitu saja. Itu hasil dari suara-suara pensiunan yang akhirnya didengar. Itu bukti nyata bahwa ketika pensiunan bersatu, ketika aspirasi disampaikan dengan jalur yang benar dan resmi, perubahan bisa terjadi. Jadi jangan patah semangat. Tetap ikuti perkembangan kebijakan dari sumber resmi. Tetap jalin komunikasi dengan sesama pensiunan dan organisasi pensiunan yang kredibel. Dan yang paling penting,
Jangan biarkan diri kita jadi korban informasi yang menyesatkan. Bapak, Ibu, masa pensiun itu seharusnya jadi masa yang lebih banyak senyumnya daripada keluhannya, lebih banyak syukurnya daripada kecewanya. Dan supaya bisa seperti itu, kita butuh informasi yang benar, bukan sekadar informasi yang enak didengar. Coba bayangkan, suatu sore nanti setelah 1 Mei berlalu, Bapak Ibu duduk di teras rumah sambil minum teh hangat, atau sambil lihat cucu bermain di halaman. Dan Bapak Ibu sadar bahwa meskipun tidak ada kenaikan bulan ini, hidup tetap berjalan. Rumah tetap berdiri, keluarga tetap sehat, rezeki tetap ada walau mungkin tidak berlimpah ruah. Di sore yang tenang itu, Bapak Ibu mungkin akan tersenyum bukan karena uang pensiun mendadak membengkak, tapi karena hati terasa lapang, tidak digerogoti rasa kecewa, tidak dibebani ekspektasi palsu dari kabar yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang saya doakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bukan gaji setinggi langit, tapi hati yang lap,